Hai, jumpa lagi dengan saya, Rismon Hasiholan Sianipar, di Bali G Academy di tepian Danau Toba. Untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dan yang sedang menuntut kehidupan dan menuntut ilmu di luar negeri. Oke, pemirsa, sekarang hari ini tanggal 7 April 2024. Ya, saya hari ini genap 100 hari ya dalam mendokumentasikan kejahatan-kejahatan ya tiap detil dari rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar ya dan Christopher Harimandrianto yang dikoordinasi oleh Krisnamurti, Irjen Pol Krisnamurti ya. Sejak 27 Desember 2023 ya saya alokasikan waktu saya khusus ya untuk mendokumentasikan ini agar kalau ada gunanya bagi pemirsa ya dan bagi orang-orang yang berkepentingan yang berwenang ya agar bisa mempelajari dari apa yang saya kupas khususnya para jaksa, para hakim, para pengacara ya, khususnya para hakim agar jangan lagi ditipu oleh ahli-ahli ya dengan apa namanya ditipu oleh ahli yang boasting ya, mengekspos totally expose apanya ya sertifikatnya lah segala macam ya jabatan ternyata dia penipu dan perekayasa. Jangan mau lagi ya apakan kontennya, argumennya yang kalian apakan ya pertentangkan, perdebatkan di pengadilan. Jangan hanya karena dia ini ya Inggris-Inggris atau apa, nggak ada itu gunanya itu ya pada para hakim ya. Jangan cepat ditipu dengan bungkus-bungkus SOP. Begitu juga dengan jaksa, ya jangan mau kompromi dengan siapapun yang memerintah kalian, ya. Pertahankan integritas data, apalagi data digital. Jangan mau hanya karena dia direktur reskrimum, diperintah berubah flash disk, kalian mau saja. Karena itu mengkhianati rakyat itu. Ya. Kalian dibayar rakyat harusnya ya mencari kebenaran untuk rakyat, bukan menumbalkan demi karirnya direktur reskrimum dan demi karir kalian. Jangan mau lagi para jaksa ya dan para pengacara harus lebih detil lagi gitu karena kalianlah yang membela hak kalian ya terkait dengan apalagi terkait dengan barang bukti digital ini kalian harus sejak proses awal harusnya sudah melibatkan ahli yang paham dengan itu ya karena ya dari pelajaran ini ya ternyata yang merekayasa adalah oknum polisi yang memerintahkan rekayasa mengkoordinasi rekayasa itu adalah Kombes Pol ya Krisnamurti gitu pelakunya AKBP bayangkan mereka polisi tapi mengkhianati rakyat mengkhianati tugasnya demi apa ya demi karir lah ya dengan jabatan jenderal ya duit pun lancar kan gitu jadi ya harus hati-hati, jangan lagi pernah percaya sama siapapun. Ya, inilah pelajaran ya bahwa oknum polisi pun bisa merekayasa ya demi kepentingan mereka. Inilah yang pelajaran berharga di kasus ini ya supaya tidak terulang lagi. Semua pihak harus lebih hati-hati terutama jaksa ini. Kalau sudah kabur-kabur langsung kalian tolak gitu. Kalian baca metadatanya, periksa. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan ahli yang independen. Jangan ahli dari kepolisian. Nanti kalian ditipu lagi. Gitu. Tanya yang ahli independen. Gitu. Kalau enggak, kalian apa susah ya tanya ke kampus. Gitu. Bukan hanya satu dua kampus, tanya beberapa kampus. Kalau kalian ragu, ya. Karena inilah pelajaran. Oke, di video ini ya saya
meminta ya kepada Anda ya, Krisnamurti, bertobatlah Anda, ini bulan suci Ramadan ya. Ini saatnya Anda kembali ke jalur yang benar ya. Di bulan ini harusnya Anda sadar, bertobat, mengakui Anda salah ya. Karena tidak ada lagi secara ilmiah, kalian tidak ada lagi ruang gerak kalian untuk apa ya, mencari pembenaran. Tidak ada lagi, sudah saya apa semua analisa secara detil rekayasa-rekayasa yang kalian lakukan. Makanya Krisnamurti, bertobatlah di bulan Ramadan ini. Di bulan suci ini harusnya kau buat statement publik, minta maaf, mengaku salah. Ya, karena apa? Ini akan menyeret namamu terus. Nggak bisa kalian membantah saya. Bukti satu dari 37 saja sudah nggak bisa kalian bantah. Ya, bagaimana kamera 7? Semua pergerakan-pergerakan Jessica di meja 54 justru kalian kaburkan. Untuk apa kalian kaburkan? Ya untuk memanipulasi, untuk merekayasa. Itu anak kecil pun bisa jawab. Ya, nggak usah anak dewasa. Orang dewasa yang apa itu ya. Untuk apa kalian kaburkan? Ukuran semua objek menjadi seperempatnya. Ketika di zoom, ya kaburlah. Tinggal ceritalah si Muhammad Nual Azhar ini untuk menggiring para hakim yang buta ya secara digital apa pemahamannya ya tidak ada lah karena seumur hidupnya belajar tentang hukum. Nah, disitulah kesempatan kalian, Krisnamurti. Jadi inilah kesempatanmu harusnya ya. Nggak peduli kau jenderal bintang berapa sama kami ya. Apa gunanya jenderal kalau memanipulasi seperti ini? Gitu loh. Minta maaf lah kau kepada publik ya. Minta maaf, mengaku salah dan siap dihukum, itu aja caranya yang paling elegan ya, gentleman. Jadi nggak ada lagi ruang gerak kalian, nggak mungkin lagi kau bilang saya tidak tahu, itu tidak mungkin. Anda sendiri datang pada saat Christopher ini menyajikan penipuannya. Anda saat itu sudah Wakapolda, sudah tidak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya saat 2016 itu. Anda datang kan? Takut ketahuan rekayasa itu, makanya Anda support di situ. Ya. Makanya saya bilang sekali lagi, tidak ada lagi ruang gerak kau itu untuk apa ya, mencari pembenaran atas rekayasa ini. Tidak ada lagi. Tinggal menunggu keberanian Kapolri aja menuntut kalian, memecat kalian. Sebelum kalian dipecat, ya, lebih baik secara gentleman mengaku. Udah kalian berdua ini, Krisnamurti dan Muhammad Nual Azhar ya. Ya kalau Christopher tinggal angkutnya itu. Kalau kalian sudah mengaku ya wajib diangkut itu. Dan para jaksa ini lebih gampang. Tapi dimulai dari kalian mengaku salah lah. Karena apa ya? Ya kalau kalian percaya itu karma, tinggal tunggu aja lah waktunya untuk kalian itu. Tapi kalian bisa apa ini mengoreksi ini ya menjadi pelajaran hukum ya. Itu tidak ada lagi, udah menyerah aja lah. Nggak ada lagi apa namanya ruang apalagi secara ilmiah. Kalau sudah ada ya sudah keluar Muhammad Nuh itu kemarin kalau saya salah. Sudah nggak ada lagi Krisnamurti. Ya. Sudah menyerahlah sekarang khususnya di bulan suci Ramadan ini ya tergeraklah hatimu ya. Pakai nuranimu yang masih ada yang tersisa itu sebagai apa? Sebagai dasarmu untuk mengaku salah, ya. Mengaku salah kau menggunakan video CCTV rekayasa, ya, dalam memasukkan Jessica, menersangkakan dia, masukkan Jessica ke sel tikus 4 bulan, ya. Kau tuntut, kau giring, kau perintah-perintah jaksa itu agar berubah, mengubah-ubah isi flash disk. Padahal data digital sangat rentan terhadap perubahan. Isi flash disk, jumlah folder, isi folder saja berubah waktu demi waktu.
Kamera 10 sampai 14 kalian sembunyikan. Saya yakin itu lebih dekat ke ke meja 54 daripada cuma kamera 7 dan kamera 9 yang di belakang. Jadi udahlah, mengaku salah, nggak peduli kau itu Irjen Pol atau apa, itu nggak peduli bagi rakyat, ya kan. Prekayasa, manipulator, penipu ya tetap penipu, apapun pangkatnya, gitu aja. Ya, sekarang pertanyaannya saya tanya lah sama kau Krisnamurti, ya. Ya, saya tanya lah beberapa pertanyaan pada anda ini, ya, supaya direkam publik. Siapa yang menaruh cyanida itu ke dalam gelas? Coba saya tanya dulu sama kau, ya. Ya, coba, ya. Siapa yang menaruh cyanida itu di dalam gelas? Saya tanya lah dulu, ya. Yang akan diuji, dianalisa oleh Nur Samran Subandi sebagai toksikolog dan Imade Agus Gelgel Wirasuta. Siapa yang menaruh itu? Saya tanya lah dulu sama kau. Jujur, makanya kau mengaku jujur, ya, supaya selesai nih kasus pelajaran sejarah agar jangan diulangi lagi oleh orang lain, manipulasi ini apalagi oleh institusi yang dibiayai rakyat. Anda itu digaji oleh rakyat. Gila. Ya. Saya tanya lah dulu pertanyaan itu. Cuma kalian berapa orang ini lah yang tahu, ya kan, siapa yang menaruh cyanida dalam gelas, ya. Yang pasti itu bukan Jessica, ya. Kalau itu Jessica, ya nggak mungkin kalian perlu rekayasa, itu anak-anak juga tahu itu jawaban itu, ya. Logika bodoh saya pun udah bisa menjawab itu. Dan orang lain yang nggak perlu, orang awam yang lain pun sudah bisa itu jawab, ya. Pertanyaannya itu siapa yang menaruh gelas cyanida itu ke dalam gelas, ya. Pasti itu kalian taruh setelah kejadian, ya. Setelah kejadian, untuk dianalisa, kalian taruhlah itu cyanida ke dalam gelas. Kenapa? Alasan saya, argumentasi saya selalu ada. Ya. Jika benar Jessica yang menaruh cyanida atau sesuatu toksik ke dalam gelas, tidak mungkin kalian rekayasa semua video CCTV 1 sampai 15 ini. Posisi sedotan kalian rekayasa di kamera 15. Menjadi gabuan, menjadi kabur, menjadi kerdil semua. Dan terutama pergerakan-pergerakan Jessica di kamera 7. Gak mungkin kalian perlu rekayasa kalau benar Jessica yang masukkan sesuatu itu. Ya. 16, 28, 40 kamera 7 lah dulu kita bahas. Kalau benar Jessica yang memasukkan gelas cyanida ke dalam gelas atau racun apapun ke dalam gelas, ya, tidak mungkin kalian rekayasa pergerakan-pergerakan Jessica di kamera 7. Harusnya kalau benar dia melakukannya, harusnya tinggal zoom aja, nggak perlu ahli forensik. Operator zooming aja, ya, bisa menangkap dengan jelas 1920 180 dengan 25 frame per detik. Justru kalian kaburkan semua, menjadi ukurannya menjadi seperempat. 16, 28, 40 Jessica kalian tuduhkan menyejajarkan paperback yang akan dianalisa oleh psikolog, ya. Bahan analisa psikolog kalian kaburkan, menyejajarkan paperback sehingga sebagai benteng katanya Sarlito Wirawan Sarwono dan Roni Niti Baskara. Ya. Itu kalian kaburkan justru di situ event-event itu. 16, 29, 50 Jessica mengambil sesuatu yang kalian duga sebagai cyanida dari tas dan menaruhnya ke dalam gelas. Kalian kaburkan juga. 16, 29, 50 salah satu event penting yang kalian tuduhkan. Justru di situ kalian kaburkan. Ya. 16, 33, 13 Jessica kalian tuduh memindahkan gelas kopi. Setelah dia masukkan cyanida tersebut, memindahkan gelas kopi itu ke ujung meja. Pergerakan itu semua kalian kaburkan.
Ya, di 17, 18, 30 kamera 7 masih. Ya, ketika kalian tuduhkan Jessica yang menaruh sedotan sudah dalam gelas dan Mirna Salihin sudah langsung mengadu kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Itu kalian tuduhkan semua dengan yang sudah seperempat secara spasial. Rusak semua detil-detil pergerakan, bahkan kontur, tekstur dari setiap objek yang bergerak maupun yang diam, kalian hancurkan resolusinya dengan downscaling. 1,5 juta piksel per frame kalian buang, itu kan sangat brutal itu. Krisnamurti, 1,5 juta piksel kalian buang per frame. Spasial itu, temporalnya kalian buang dari 25 menjadi 10. Sangat brutal dan barbar Anda. Anda manusia atau tidak Anda? Sekarang orang yang kalian tuduhkan dengan rekayasa itu sudah 8 tahun mendekam di penjara. Dan Anda seperti kayak tanpa beban. Makanya saya sangat konsisten untuk mentortur Anda dengan video-video saya. Ya. Bayangkanlah, ya, 1,5 juta piksel Anda buang. Ya. Dia frame mengecil semua, terus Anda tuduhkan itu dengan kabur-kabur itu. Pertanyaan kembali lagi, kalau memang Jessica yang menaruh sesuatu atau cyanida ke dalam gelas, tidak mungkin kalian repot-repot merekayasa. Tinggal zoom, case close, selesai. Pergerakan jelas. Tinggal kalian zoom aja 2-3 kali sudah dapat semua pergerakan itu. Ya, 50 meter pun kalau 1920 180 masih bisa Krisnamurti identifikasi pergerakan itu 50 meter. Boro-boro 12 meter. Ya, itulah perbuatanmu ini ya akan dikenang sampai generasi ke depan. Jangan anggap penting ini, ya. Saya sudah laporkan Anda 238 apa 37 bukti saya ya, ke Dumas. Anda yang saya lapor tahu. Karena tidak mungkin kau sebagai komandan tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak mungkin itu. Nggak layak kau jadi Irjen Pol. Ya. Bagaimana Anda gampang ditipu-tipu, itu tidak mungkin itu. Anda sendiri datang ke pengadilan, persidangan saat itu. Ya, membackup si penipu, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Lazar. Ya. Belum lagi kita bicara kamera lain, kamera 9. Ya, yang menjadi titik masuk toksikolog menganalisa bahwa ada perubahan warna kopi. Satu lapis menjadi, 2 lapis menjadi 1 lapis. Pada saat Agus Triono di kamera 9, justru kalian kaburkan juga. Pada saat Rangga juga menyiapkan kopi itu di kamera 1, kalian kaburkan juga. Sisa warna kopi itu bisa banyak, harusnya bisa dijejak dengan kamera 4, kamera 3, kamera 2, kamera 15. Apa yang kalian lakukan? Kalian kaburkan juga. Padahal itu titik masuk. Ada perbedaan warna akibat cyanida. Itulah perbuatan kalian. Benar-benar barbar dan brutal. Makanya saya bilang sama Kapolri, ya kalau Anda memihak kepada rakyat, bukan memihak pada penipu rekayasa mereka dua ini, ya, tegakkan hukum. Walaupun itu temanmu satu Apol, ya, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Periksa Krisnamurti ini. Siapa yang memerintah dia untuk memerintah Muhammad Noah Lazar dan Christopher untuk memanipulasi, merusak barang bukti digital? Anda harus berpihak pada rakyat, Kapolri. Ya. Apapun yang Anda miliki sekarang di rumah Anda dimanapun, itu dari rakyat itu, dari gaji rakyat. Apapun. Ya, kembali ke pertanyaan awal Krisnamurti. Ya.
Anak-anak pun bisa menyimpulkan Krishnamurti. Kalau memang Jessica yang melakukan menaruh cyanida ke dalam kelas, tak perlulah kalian capek-capek merusak barang bukti digital itu. Itu paradoks, itu kontraproduktif. Ya, tidak perlu algoritma super resolution kalau 12 meter ya dengan resolusi 1920 1,80 frame rate 25 itu hanya butuh kalian operator sudah saya bilang. Nah, saya tanya lagi kepada kau, hanya kalian lah yang tahu Krishnamurti, ya. Siapa yang menaruh cyanida ke dalam gelas? Yang pasti bukan Jessica. Ya, pasti kalian itu. Setelah kejadian, kalian taruh cyanida itu untuk dianalisa oleh toksikolog. Baru kalian tuduhkanlah Jessica itu melakukannya dengan mengabur-gaburkan semua objek, menciptakan pergerakan-pergerakan artifisial untuk dianalisa oleh psikolog, disimpulkan dengan lazim dengan tidak lazim, ilmu lazim dan tidak lazim, ya, untuk menggiring opini. Berikut dengan narasi-narasi, penjelasan-penjelasan para penipu ini, Muhammad Noel Azhar dan Christopher, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan jaksa yang sudah juga berkomplot sama kau, agar tergiringlah hakim, teryakinkan walaupun kabur-kabur tersebut, dan bungkus lagi dengan SOP, ISO, peraturan Kapolri, undang-undang kalian pakai semua. Itulah lihainya kalian. Ya, sekarang makanya bertobatlah kalian. Ya, biar selesai ini, bertobatlah kalian. Karena apa? Akan datang waktunya. Akan ingat ini Krishnamurti. Akan datang waktunya alam ini akan menghabis. Ya, karma. Anda punya keluarga. Pertimbangkanlah itu. Ya, ya, pertimbangkanlah itu. Ya, lebih baik sekarang kalian selesaikan, minta maaf, ya, siap dihukum karena telah merekayasa video CCTV yang seharusnya bukan itu kejadian sebenarnya. Ya kan Krishnamurti? Mengakulah kau, kalianlah yang menaruh cyanida itu di dalam gelas, ya, yang kalian tuduhkan pada Jessica, lalu kalian kabur-kaburkan, kalian ciptakan pergerakan-pergerakan palsu itu, ya. Biar selesai ini, ya, biar pelajaran bagi generasi depan. Dan bagi direktur-direktur reskrimum yang lain, biar jangan main-main. Biar jangan main-main atas barang bukti digital. Ya, kalian bukan pemilik negara ini, negeri ini ya. Kalian bukan berada di atas hukum di Indonesia ini. Jangan karena kau sudah Irjen Pol sekarang kau mentang-mentang kau merasa kau tidak tersentuh hukum. No, rakyat yang akan menuntut nanti. Ya, bisa jadi nanti rakyat tergerak untuk datang untuk ke Bareskrim untuk menuntut Anda untuk ini. Ya, mudah-mudahan akan tergerak ribuan orang, mahasiswa, apa, orang-orang terdidik, ya, para pecinta-pecinta keadilan, anti rekayasa, ya. Kita kumpul nanti di Bareskrim, gitu. Selesai Lebaran ini, mudah-mudahan Kapolri terpaksa mendengar, memeriksa Anda, memecat, memidana kalian semua yang terlibat komplotan ini. Ya. Oke, sekian dulu pemirsa. Ya, selamat menjelang Idul Fitri juga ya. Oke, salam dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oras.